Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN yang semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Saiful Bakri, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022-3, ingin mempersembahkan video pembelajaran di SMK Negeri 36 Jakarta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Wi. Silakan duduk semuanya. Ya, kalau ada sampah silakan buang keluar. Ya, silakan ketua kelas untuk merapihkan teman-temannya dan dipimpin untuk berdoa. Siap, Bi. Bersiap. Sebelum kita belajar pendidikan agama Islam, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar agama, Abi ingin mengabsen kelas 10 TP. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bi. Baik, alhamdulillah hadir semua. Biar kita semangat dan fokus dalam belajar pendidikan agama Islam, maka kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Ya. Perhatikan baik-baik ya, instruksinya, perintahnya. Ketika Abi ya, mengatakan pegang mata, ya, maka kalian pegang mata. Ya, perhatikan baik-baik instruksinya. Ketika ada yang salah, ya katakan saya yang salah. Paham? Siap, baik. Perhatikan instruksinya baik-baik. Fokus ke depan. Ya, instruksi baik-baik. Pegang hidung. Ada yang pegang pipi? Tidak ada? Tidak ada, Bi. Berarti fokus semua. Sekali lagi ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Pegang jidat. Ada yang megang mulut? Ayo jujur. Alhamdulillah berarti fokus semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar pendidikan agama Islam tentang ada yang tahu tentang apa? Oke, pelajaran yang lalu kita telah mempelajari terkait dengan hidup bermanfaat dan menghindarkan diri dari berfoya, iri, ya, dengki, ya, dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita berfoya. Kan pretesnya untuk mengetahui kemampuan kita, ya, kemampuan awal. Silakan dikerjakan.
Oke, baik, silakan. Cukup waktunya. Terima kasih. Apa anak-anak? Prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Kita akan bahas tuntas ya tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Ada bank syariah, ada koperasi syariah, dan ada asuransi syariah. Maka kita akan mendengarkan sebelum kita pembagian kelompok. Kemudian di sana ada marketplace activity. Di situ bagaimana kalian menjual, bukan jualan dagangan, bukan dagangan seperti beras, bukan, tapi kita jual materi. Nanti ada satu kelompok yang menyampaikan materinya, kemudian kalian tanya, kemudian juga kalian memberikan nilai. Ngerti semuanya? Insya Allah. Dan untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini, silakan perhatikan video di depan, catat jika perlu ada yang dicatat. Asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi memiliki arti yaitu pertanggungan. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang penggunaannya adalah untuk 1. Memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti atau tidak bisa diprediksi. 2. Memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Adapun asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful berasal dari bahasa Arab yaitu takafala yatakafalu kafulan, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Dalam istilah syariah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong, simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip guna saling tolong-menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, 4. Pembayaran iuran atau premi, 5. Kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, 6. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda yang bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan, yang bernama Batavia Sheikh Z.N. Brand Ashanti Masterprise pada tahun 1843. Lalu perusahaan asuransi jiwa yang pertama yaitu Netherlands Indische Levensverzekering and Leven Masterprise pada tahun 1859. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau IJMI yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tabungan Mandiri, Bank Muamalat Tbk, Departemen Keuangan RI, dan beberapa perusahaan muslim. Faman yassara 'ala muhsin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Riwayat Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat.
Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimanakah hukum asuransi menurut para fuqaha atau ulama fikih? Terkait hukum asuransi, terdapat perbedaan pendapat. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara ada golongan yang lain menyatakan haram. Bahkan di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah keduanya sama-sama haram karena alasannya pertimbangan adanya aspek riba dan dolar, sesuatu yang tidak diketahui. Peserta lain yang sedang terlibat syariah harus melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan pertanggungan resiko di antara sesama peserta. Jika salah satu peserta persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. 3. Melindungi diri dari praktek-praktek muamalah yang tidak bersyariat. 4. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. 5. Efisien dikarenakan tidak Oke, alhamdulillah kita sudah mendengarkan, menyimak, mengamati atau kegiatan literasi yang nantinya ini akan menjadi bahan untuk kalian ya membuat marketplace activity ya. Silakan alat-alatnya disiapkan semuanya. Ketua kelas sudah dibagi kelompoknya? Sudah? Ya. Sudah dibagi kelompoknya? Iya, Bi. Kelompok 1 ketuanya siapa? Kelompok 1 ketuanya Desta. Mana Desta? Oke, kelompok 2? Rizka. Siapa? Rizka. Rizka. Kelompok 3? Citra, Bi. Citra. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing kemudian buat ya, nanti kita akan presentasikan satu kelompok ya ke depan dan nanti temannya silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, silakan. Buat kelompoknya masing-masing. Oke, ini kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya? Kelompok 1 materinya tentang apa yang akan kalian bahas? Perbankan syariah. Oke, disiapkan ya. Ada berapa orang? 11. Ada 11. Oke, silakan diselesaikan ya, diskusi ya, kemudian diselesaikan. Kelompok 2 mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 tentang apa? Koperasi syariah. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ini kelompok berapa? 3, Bi. Kelompok 3. Iya. Materinya apa? Asuransi syariah. Silakan ya. Dicari ya tentang pengertiannya, kemudian apa saja yang adakah dalil terkait dengan asuransi ya? Iya. Asuransi syariah, kemudian manfaatnya dan sebagainya. Silakan. Baik, semuanya boleh silakan menggunakan HP ya. Baik, untuk mencari atau Oke, silakan. Baik, Bi.
Oke, silakan dikerjakan. Ada kendala? Oke.
Alhamdulillah ya sudah selesai tugasnya. Sekarang silakan kelompok mana yang udah siap? Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi hasilnya. Ya, jangan lupa nanti kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan, memberikan nilai atau bintang, dan juga memberikan saran. Di sebelah sini. Ya, silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Setelah presentasi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan kelompok-kelompok saya. Nama saya Fauzan Al-Ghifari. Nama tempat saya Rizky Maulana. Buka buah orang utama. Otiras. Abdul Syam. Arum Raja Fitra Mulia. Ayo Mungkin Tama. Anggar Ibrahim. Damar Gitan Rahmanto. Oke, sebelum mulai, di sini berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang perbankan syariah. Jadi apa sih yang maksud dengan perbankan syariah? Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut memicu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadisnya. Terus di sini saya akan menjelaskan definisi dari bank syariah. Definisi dari bank syariah adalah bank berasal dari bahasa Perancis dari kata banknya dan bahasa Itali dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Dan saya di sini akan menjelaskan kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah, seperti penghimpunan dana, investasi, sewa menyewa, penyaluran dana, jasa-jasa pelayanan. Sini juga kelompok saya mempunyai hikmah dan manfaat dari perbankan syariah. Yang manfaat pertama yang akan didapat seorang muslim jika bertransaksi di bank syariah adalah terhindar dari riba. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan. Kasih pertanyaan, kasih nilai, dan kasih saran. Kelompok 3 silakan. Bintangnya ada bintangnya? Ada, ya, Bi. ya, silakan. Pertanyaannya apa tujuan dari perbankan syariah? Oke, pertanyaannya apa? Apa tujuan dari perbankan syariah? Tujuan dari perbankan syariah. Dijawab Arum. Oke, silakan. Terus. Ya, tujuan dari perbankan syariah itu yaitu membuat citra baru perbankan syariah, mengembangkan segmen pasar, mengembangkan produk-produk bank syariah, meningkatkan kualitas pelayanan, dan melakukan komunikasi yang umum serta terbuka. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, ada bintangnya? Ada, Bi. Ya, silakan kasih bintangnya. Mau 1, mau 2, terserah. Ya. Makasih. Ada saran yang lain dari kelompok 3? Tidak ada. Cukup, baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Makasih, Bi. Oke, silakan lanjut kembali. Itu buat kelompok 3 nanti. Maafin. Aduh, setan sakit. Oke, selanjutnya kelompok 3 atau 2 yang mau maju duluan. Tadi kelompok 2 udah ngasih bintang belum? Mana bintangnya? Oke, silakan kasih bintangnya. Isi. Ya, kasih bintangnya. Silakan. Ya, silakan mulai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan memberitahu sedikit tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling membantu di antara para pedagang, pemegang polis,
yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pengembalian pola untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus lanjut. Siapa itu? Iya. Ada kesempatan kali ini, yuk kita ketahui lebih lanjut mengenai keunggulan asuransi syariah. 1. Pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah Islami. 2. Transparansi pengelolaan dana pemegang polis. 3. Pembagian keuntungan hasil investasi. Yang keempat, kepemilikan dana. Yang kelima, tidak berlaku sistem dana hangus. 6. Adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Pertanyaan saya adalah, apa saja yang harus dihindari dalam operasional asuransi syariah? Oke, silakan. Oke, jawabannya udah. Oke, silakan. Oke, jawabannya Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM nomor 16 per UMKM per 9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pinjaman dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Oke, ada bintang yang ingin dikasih? Penilaian buat kelompok 3. Kasih bintangnya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Oke, silakan. Pak, langsung di sini aja langsung. Ya. Apakah asuransi syariah bisa digunakan untuk mencari keuntungan? Udah jawabannya? Asuransi syariah juga menawarkan keuntungan bagi para pemegang polis atau nasabah untuk tetap memiliki potensi yang sama meskipun mendapatkan kesulitan dalam membayar premi yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, ada bintang yang ingin dikasih? Oke, berapa bintangnya? Oke. Oh ya, ada jawaban tambahan buat kelompok yang berikutnya. Ya, silakan, apa jawabannya? Dalam asuransi jiwa syariah ada beberapa jenis transaksi yang harus dihindari, yaitu gharar atau ketidakpastian, riba atau tambahan dari masyir atau judi. Sekian dari kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kelompok 2. Oke, silakan. Oke. Ayo, mulai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, silakan. Ya. Di sini saya akan membacakan Koperasi Syariah, mempresentasikan. Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip. Tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Dalam pasal 1, butir 2 dan 3, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 16 per MKUKM. Oke, kelompok 3 ada pertanyaan? Oke, silakan. Bagaimana hukum koperasi syariah? Hukum koperasi syariah. Di sini saya akan menjawab soal dari Damar. Hukum koperasi syariah yaitu ada 3. Yang pertama, Al-Quran dan hadis terutama tentang prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan, takaful. Yang kedua, Pancasila dan UUD 1945 dalam sila kelima. Yang terakhir, Cukup. Tepuk tangan buat kelompok 2. Bintangnya silakan kasih. Bintangnya. Oke, ada kelompok 3 udah kasih bintang? Silakan kasih bintang. Kasih bintang silakan. Oke.
Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekali lagi. Silakan duduk. Oke. Baik, anak-anak. Kelompok 1 dapat berapa bintang? Ada 4. Coba sini, maju sini. Maju ke depan. Oke. Kelompok 2. Maju sini, 1 orang sini. Kelompok 3. Silakan. Dapat berapa bintang? Kelompok 1 dapat berapa bintang? 4. Kelompok 2? 4. 3. Ya, berarti semuanya juara. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, ya, alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam terkait dengan bank syariah, kemudian koperasi syariah dan asuransi syariah. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian di akhir pembelajaran ini, kita akan adakan penilaian akhir, ya, penilaian akhir pembelajaran hari ini atau disebut dengan post test. Silakan dibuka classroomnya, kemudian diisi. Oke, silakan dikerjakan, dirapikan, jangan lupa. Oke, silakan HP-nya dibuka. Oke. Waktunya cukup? Ya, alhamdulillah. Hasil post testnya sudah selesai. Baik, anak-anak silakan dirapikan. Demikianlah yang bisa Abi sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan terus ya menabung atau bertransaksi baik di bank syariah, koperasi syariah ataupun asuransi syariah. Insya Allah kalau kita melakukan perkara-perkara tersebut, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Baik, silakan pimpin doa untuk ketua kelas. Bersiap. Mari kita akhiri pelajaran pendidikan agama Islam dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.